Saya dimasukin ke sebuah pesantren di daerah Tasikmalaya. Al-Quran itu ucapan Allah, kalimatnya Allah. Gitu. Oh, kenapa di ayat pertama Allah bilang begini dengan menyebut nama Allah? Berarti Allah menyebut nama Allah lagi. Saya langsung kepikiran berarti ada Allah selain Allah gitu. Saya ranking 1 dari belakang, saudara kasih. Jadi saya ranking 48 dari murid 48 gitu. Haleluya. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Sahabat Singaji, semoga semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Limpahan rahmat, maghfirah dan ridha Allah semoga senantiasa menaungi kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di channel yang insya Allah terus-menerus menyerahkan kebenaran Islam dan melawan segala fitnahan tuduhan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab kepada Islam. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat Tasik Ngaji pada khususnya yang telah mendukung channel ini melalui share-nya, subscribe-nya dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan sahabat dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi sahabat-sahabat yang ingin bersama-sama untuk bergabung untuk menyerahkan kebenaran Islam, silahkan klik saja tombol subscribe-nya. Semoga berkah dan bermanfaat dalam rangka untuk membentengi akidah kaum muslimin dari pemurtadan dan penyesatan yang ada. Nah sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan seorang yang mengaku dirinya mantan santri, lalu kemudian dia murtad. Bahkan santri ini asalnya dari Tasikmalaya. Walau alam apakah benar atau tidaknya, akan tetapi kita akan menanggapi kekeliruannya tatkala menafsirkan Al-Quranul Karim dengan nafsunya, tatkala menafsirkan Al-Quranul Karim sekehendak dirinya. Dan tentunya ini sangat disayangkan karena dia mempelintirkan ayat suci Al-Quranul Karim. Supaya tidak lama lagi, kita akan saksikan videonya seperti apa. Silakan sahabat. Saya dimasukin ke sebuah pesantren di daerah Tasikmalaya. Di daerah Tasikmalaya, di daerah Tamijahan, saudara-saudara terkasih. Nah, itu saya masuk di sebuah pesantren. Di pondok pesantren tersebut kita belajar seperti kitab-kitab kuning lah yang normal-normal ya, seperti kitab Tijan, terus kitab Sapina. Kitab Sapina itu tentang tata cara beribadah, pokoknya tentang semua yang berhubungan dengan ibadah gitu. Terus ya kitab Nahwu, Shorof gitu kita. Nah, kita catat terlebih dahulu sahabat bahwasanya Bapak ini pernah belajar di pesantren dan dia belajar kitab Nahwu dan Shorof. Tentunya Nahwu dan Shorof bagi santri tidak asing lagi, karena Nahwu dan Shorof menjadi basic, menjadi dasar tatkala kita ingin mempelajari bahasa Arab, tentunya bahasa Al-Quranul Karim. Tetapi kita akan saksikan kekeliruan-kekeliruan si Bapak ini, kita akan saksikan kesalahpahaman si Bapak ini terkait penafsirannya terhadap Al-Quranul Karim, karena nanti kita akan melihat dengan secara jelas dan nyata bahwa siapa ini memelintir ayat suci Al-Quranul Karim, menafsirkan ayat suci Al-Quranul Karim sekehendak dirinya, sekehendak nafsunya. Kita akan saksikan berikut ini videonya sahabat. Dan ketika ya saya di selang-selang waktu saya selesai bekerja, saya kembali mengkaji, saya kembali mereview apa yang pernah diajarkan oleh kiai saya di pesantren pada waktu itu. Saya langsung mengingat tentang surat Al-Fatihah, saudara terkasih. Di dalam surat Al-Fatihah itu betapa pentingnya surat Al-Fatihah. Makanya dia disebutnya pada waktu saya masih Islam itu disebutnya induknya Al-Quran. Gitu. Jadi akhirnya saya membaca gitu. Saya membaca surat Al-Fatihah. Saya baca dari ayat yang pertama dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim gitu. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah di sini saya langsung pikiran saya itu langsung seperti dibukakan gitu. Lalu saya mereview gitu. Ini Al-Quran, yang saya tahu ini Al-Quran ini adalah firman Allah. Yang saya tahu waktu itu saya diajarkan tuh Al-Quran itu ucapan Allah, kalimatnya Allah gitu. Oh kenapa di ayat pertama Allah bilang begini dengan menyebut nama Allah? Berarti Allah menyebut nama Allah lagi, gitu. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berarti saya langsung kepikiran berarti ada Allah selain Allah gitu. Kecuali kalau misalkan bahasa Al-Qurannya seperti ini, saudara kasih.
Artinya dengan menyebut namaku, ya wajar saya langsung, wah ya kan Allah yang ngomong gitu, Allah yang berfirman, Allah yang berkata gitu. Tapi dalam kalimat itu Bismillahirrahmanirrahim, Allah menyebut, ibaratnya begini, Allah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berarti ada Allah dan Allah lagi gitu. Kecuali kalau misalkan kalimatnya itu berkata dengan menyebut namaku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang gitu. Di sini langsung saya timbul keraguan-raguan, saudara terkasih. Nah sahabat, Bapak ini timbul keraguan-raguan tatkala membaca surat Al-Fatihah ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut lagi nama Allah seakan-akan Allah dengan menyebut nama Allah? Nah, ini sangat kocak, sahabat. Yang pertama, kita harus jelaskan terlebih dahulu supaya Bapak ini paham. Yang pertama, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dirinya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah Subhanahu wa taala salah tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebut nama dirinya dalam Al-Qur'an? Apakah Allah salah tatkala Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dalam Al-Qur'anul Karim sebagai Allah Subhanahu wa taala? Kan tidak. Kenapa dipermasalahkan? Kalau misalkan lafaz Allah ini dibuang, misalkan ketika Bismi dengan menyebut namaku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ini justru keliru. Karena kalau misalkan dalam Al-Quran dihilangkan lafaz Allahnya, asma Allahnya, bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Maka jelaslah Allah Subhanahu wa taala di sana mengatakan Bismillah dengan menyebut nama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam surah Al-Alaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kita garis bawahi dengan menyebut nama Tuhanmu. Bayangkan kalau misalkan lafaz Allah ditiadakan, tadi dengan Bismillah itu ditiadakan menjadi Bismi dengan menyebut namaku, bagaimana kita bisa menyebut dengan menyebut nama Allah? Sedangkan dalam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dengan menyebut nama Allah, jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Allah. Bayangkan kalau misalkan nanti di lafaz Bismillahnya dibuang Allah menjadi Bismi, berarti artinya dengan menyebut namaku. Kan ini menjadi sebuah kekeliruan. Makanya ini sangat sinkron sekali kalau kita misalkan melihat surat Al-Alaq dan lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini. Kalau misalkan belum jelas, kita akan lanjut penjelasannya. Yang ketiga, Nabi SAW memerintahkan kita tatkala kita melaksanakan aktivitas, melaksanakan amal soleh, maka dianjurkan untuk melaksanakan atau melafalkan Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya, misalkan kita makan. Tatkala kita makan atau tatkala kita minum, Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bayangkan kalau misalkan kita minum, lalu kemudian diganti dengan Bismi dengan menyebut namaku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kan itu tidak sinkron juga. Kalau misalkan belum jelas, kita akan jelaskan ke yang empat. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak sekali mengajarkan doa kepada kaum muslimin, mengajarkan banyak sekali doa untuk kita ucapkan, untuk kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau misalkan subhanalladzi sakhkhara lana, atau misalkan di lafaz lain, Rabbana hab lana dzurriyyatan thayyibah innaka antas samiul du'a, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan lain sebagainya. Apakah Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu artinya Allah meminta kepada dirinya? Kan tidak, itu mengajarkan kepada manusia kalau misalkan untuk berdoa. Nah ini contohnya nih, boleh kalian turuti, boleh kalian meminta kepada Allah dengan doa yang Allah contohkan seperti ini. Kan seperti itu. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak doa-doa para nabi, doa-doa orang soleh dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam Al-Qur'anul Karim. Apakah Allah Subhanahu wa taala berdoa dengan kalimat itu? Tidak. Itu mengajarkan kepada kita kalau misalkan kita berdoa, silahkan dengan doa-doa yang tertera dalam Al-Qur'an itu. Jadi intinya, kenapa Bapak ini menjadi bingung? Itu ya, itu subhatan yang pertama. Kita akan lanjut lagi kepada subhatan berikutnya, sahabat. Silakan. Kitab dalam kurung Al-Quran, kenapa harus pakai dalam kurung gitu? Kayaknya malu-malu gitu, bahasanya kayaknya ragu-ragu gitu. Karena kalau misalkan kitab ini adalah kitab yang benar-benar sungguh-sungguh kitab yang turun dari Allah, langsung aja bilang kitab Al-Quran, gak usah pakai dalam kurung, coy gitu. Kenapa harus pakai dalam kurung? Apa masih samar-samar, benar apa enggaknya gitu? Itu menurut visi saya pada waktu itu sudah dikasih. Jadi artinya itu kitab Al-Quran tidak ada keraguan-raguan bagi orang yang bertakwa. Lalu saya kembali
melihat nih dalam bahasa Arabnya, saudara kasih. Bahasa Arabnya itu dikatakan zalikal kitabu. Kalau bahasa Arabnya zalikal kitabu, itu artinya itu bukan kitab Al-Qur'an. Itu arti sesungguhnya itu kitabu. Kitabu itu kitab itu. Jadi Al-Qur'an memberikan petunjuk zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya kitab itu tidak ada keraguan-raguan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini terjemahan yang sebenarnya. Kecuali kalau misalkan bahasa Arabnya itu zalikal kitabi, sesungguhnya kitab ini. Nah, itu oke lah, Al-Qur'an. Ini gimana? Katanya tadi nyantri, belajar ilmu nahu, belajar sorok, zalikal kitabu diartikan itu, sedangkan zalikal kitabi diartikan ini. Gimana ceritanya zalikal kitabi diartikan ini? Zalika itu isim isyarah, sedangkan al-kitab di sana menjadi badal. Kenapa? Karena di sana ada alif lam. Zalika mahalnya ropa, maka al-kitabu yang menjadi badal ini harus ropa juga. Jadi dibacanya zalikal kitabu. Itu sudah betul dalam Al-Quran zalikal kitabu. Kenapa tadi zalikal kitabi menjadi ini? Itu yang pertama. Nah, kita harus jelaskan ini. Katanya kan tadi nyantri, katanya belajar ilmu nahu, belajar sorok. Yang kedua, dalam bahasa Arab ini yang dinamakan dengan uslub, gaya bahasa Arab. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala, terkadang dalam Al-Qur'an itu ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa kedudukannya, yang sangat agung, yang sangat mulia, terkadang Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat zalika. Jadi sebetulnya kata zalika itu untuk menunjukkan sesuatu yang sangat agung di sana, yang sangat mulia, yang sangat luhur kedudukannya. Makanya disandingkan dengan Al-Kitab, zalikal kitabu. Jadi dalam bahasa Arab itu, ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Misalkan kita ambil contoh, kita menyebut seseorang yang paling tinggi kedudukannya dari kita, misalkan dari segi keilmuannya, lalu kemudian kita memanggilnya dengan kalimat anta. Maka kalimat anta itu tidak sopan kepada dirinya. Kenapa? Kalau misalkan kita ingin menghormatinya, kalau misalkan kita ingin mengagungkannya, maka diganti dengan kata anta. Walaupun anta itu benar kamu, ya, kamu laki-laki satu orang, tetapi yang lebih bagusnya adalah kalimat antum. Kenapa kalimat antum? Padahal kan kalimat antum itu untuk banyak, untuk jama, antum, kalian semua, begitu ya. Akan tetapi di satu waktu antum ini untuk penghormatan kepada orang yang kita hormati, kepada orang yang kita agungkan ini, maka kalimatnya dirubah dari kata anta menjadi antum, walaupun dia itu sendirian. Begitu. Dan ini merupakan uslub dari bahasa Arab, gaya dalam bahasa Arab. Begitu. Jadi Al-Quran itu saking tinggi kedudukannya, saking agung kedudukannya, maka sangat tepat sekali Allah Subhanahu wa taala mengatakan zalikal kitabu, menunjukkan bahwa kitab itu luar biasa, kitab itu agung, kitab itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kalau misalkan kita melihat dari segi balagonya, ini sangat luar biasa sekali. Allah Subhanahu wa taala sangat tepat sekali berfirman di dalam Al-Baqarah ayat kedua itu dengan kata zalikal kitabu. Karena zalikal kitabu itu, misalkan ada kata haza, ya, ada haza. Haza itu kan artinya ini. Hanya itu hanya tanbih saja, penambah tanbih. Sedangkan za di sana artinya ini. Za di sana ini. Sama dengan zalika. Za di huruf pertama itu artinya ini. Li itu menunjukkan lil bu'di, artinya menunjukkan sesuatu yang jauh. Gitu ya. Jadi za di sini ini, sedangkan la itu menunjukkan kata yang jauh. Jadi kalau misalkan kita terapkan dengan kata ini, kalau menurut segi balagohnya, ini sangat luar biasa. Kalau misalkan kita gabung, zalika, ini kitab yang jauh dari keraguan di dalamnya, yang jauh dari penyimpangan di dalamnya. Ini sangat luar biasa. Bahkan di ayat akhirnya, la raiba fi hudal lil muttaqin. Masya Allah, ini gaya bahasa yang sangat luar biasa. Nah, kita akan lanjut lagi sahabat terhadap syubhatnya seperti apa. Silakan. Saya ini sudah merasa ganjil, saudara. Sebenarnya Al-Quran ini firman siapa sih? Firman Muhammad apa firman Allah gitu? Jadi sebenarnya saya langsung berpikir, sebenarnya Al-Quran itu adalah perkataan Allah atau perkataan Muhammad gitu. Kalau misalkan perkataan Muhammad, ya oke lah, benar kalimatnya adalah wal awal wal akhir, dialah yang awal dan akhir. Tetapi karena saya dari kecil sampai saya dewasa dalam pesantren, saya diajarkan bahwasanya saya tahunya itu Al-Quran adalah firman Allah gitu, ucapan Allah. Tapi kenapa Allah bilang dialah yang awal dan yang akhir? Kenapa Allah nggak bilang tegas aja, percaya diri, akulah yang awal dan yang akhir? Ini suatu keganjilan yang sangat membuat saya, iman saya itu, kalau kata bahasa gaulnya itu gundah gulana. Oh,
Mungkin Allah mengasih petunjuk kepada saya. Allah bilang gini, dialah yang awal dan yang akhir. Mungkin Allah berfirman pada surat ini, pada ayat ini, Allah pengen ngasih tahu nih sama saya nih. Saya Muhammad, saya yang membaca Al-Quran, Allah tuh pengen ngasih tahu bahwasanya ada satu pribadi, dialah yang awal dan yang akhir gitu. Siapa dia? Ditegaskan ke dalam surat Wahyu, dikatakan bahwasanya akulah Alfa dan Omega. Ini ngakak lagi sahabat. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwal awwal wal akhir wal zahiru? Dialah yang awal dan yang akhir, wal batin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak langsung Allah saja gitu kan. Tadi dipermasalahkan lapan Allah ya di sana di lapan bismillah. Sekarang kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyertakan namanya begitu ya? Ini ada-ada saja ini. Nah, dalam bahasa Arab itu ada yang dinamakan dhamir. Dhamir itu kata ganti. Kenapa Anda malah mencari jawaban ke Bible, ke Wahyu? Katanya dialah Alfa dan Omega. Kan ini kocak. Kalau misalkan mau lihat di ayat pertamanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim." Di sana sudah dijelaskan, "Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard." Apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azizul hakim, dan Allah Maha Agung dan Maha Bijaksana. Kenapa harus mencari ke Wahyu? Sedangkan huwa ini domirnya kembali lagi kepada Allah di ayat pertama. Maka baca Al-Quran jangan sepotong. Lihat ke ayat sebelumnya. Di sana jawabannya bahwa wahwa di sana itu adalah domir dan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu yang mana semua yang ada di langit dan ayat ada yang di bumi semuanya bertasbih kepada Allah. Coba lihat ayat pertamanya. Gimana ini santri katanya? Allahu Akbar. Nah, untuk itu sahabat, jangan tertipu kepada orang yang seperti ini, jangan tertipu kepada orang yang semacam ini, karena kita sudah tahu betul bahwa banyak kekeliruan-kekeliruan yang dia tampilkan, kesalahan-kesalahan yang dia tampilkan, yang mana Al-Quran itu ditafsirkan oleh nafsunya sendiri, ditafsirkan oleh kemauannya sendiri, makanya menjadi seperti ini. Untuk itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita untuk tetap berdiri kokoh dalam agama Islam sehingga kita wafat dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah sahabat, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih diberikan peringkat ranking 1 juga sudah terkasih pada waktu saya naik kelas 1 ke kelas 2. Tetapi perbedaannya saya ranking 1 dari belakang sudah terkasih. Jadi saya ranking 48 dari murid 48 ya. Jadi di situ Tuhan memang benar-benar apa ya, maksudnya memproses saya itu sangat luar biasa sudah terkasih. Itu saya naik kelas 1 ke kelas 2 tuh ranking 48 dari murid 48. Ini sangat ranking 48 dari murid 48. Waktu itu jujur sudah terkasih, saya ketika menerima raport itu saya nggak kasih ke orang tua saya gitu, karena orang tua saya itu sangat tegas gitu. Jadi bisa-bisa kalau misalkan saya kasih tahu nih raport saya ranking 48 dari 48 ya pasti dapat hasilnya saya pasti dipukul pakai ikat pinggang gitu, geser kulit gitu. Nah akhirnya saya tantangan sendiri dan akhirnya saya kasih ke wali kelas saya gitu. Dan saya naik kelas itu hanya belas kasihan daripada wali kelasnya gitu. One, two,